Seri ketiga Bukek Xiansu. Cinta Bernoda Darah. Audiobook, novel silat. Cerita, Ho Ping Hu. Bab 28. Aku ikut, tuaku. Aku akan membujuknya. Tidak boleh dia tinggal bersama suku bangsa liar itu. Seru Xian Eng yang sudah pernah dibawa kepada suku bangsa Hitan itu. Betul, tuaku. Aku dan Eng Moy akan ikut, sekalian untuk meluaskan pengalaman. Kembali Suling Emas menarik napas panjang. Baru saja kedua orang adiknya ini mengetahui rahasia bahwa dia sebenarnya adalah Kambusong, dan baru saja mereka berkumpul. Tidak tegalah hatinya untuk mengusir mereka. Baiklah, akan tetapi perjalanan amat sukar dan jauh. Pula aku menghadapi banyak rintangan. Setelah keadaanku diketahui semua tokoh Kangou, bahwa mendiang Tok Xiao Kui adalah ibuku, agaknya perjalananku tidak akan aman lagi. Suling Emas menarik napas panjang, lalu berkata dengan suara mengeluh. Mendiang ibuku. Ah, tak perlu dibicarakan lagi. Ia tidak melanjutkan kata-katanya dan ketika Xian Eng hendak bertanya dari belakang Busin menyentuh lengannya dan memberi tanda supaya adiknya ini tidak banyak bertanya. Orang-orang Hitan itu tentu berangkat ke utara melalui jalan sungai. Satu-satunya jalan tercepat ke utara hanya melalui sungai Kankiang. Mereka sudah menang dulu 3 hari. Aku tahu jalan tercepat menuju ke Kankiang, melalui anak Bukit Pekeesan, Bukit Ayam Putih. Akan tetapi perjalanannya amat sukar dan jalan turunnya sebelah sana hanya dapat ditempuh melalui sebuah jurang. Jurang ini tidak lebar, hanya 10 tombak lebih, 20 meter kurang lebih, akan tetapi amat dalam. Dahulu aku memasang sehelai tambang untuk penyeberangan di atas jurang itu. Mari kita melalui jalan itu agar dapat melakukan perjalanan cepat. Dua orang adiknya menurut dan mulailah mereka mendaki Bukit Pekeesan. Memang betul seperti yang dikatakan Suling Emas, perjalanan ini amat sukar. Bukit itu tidak terlalu tinggi, akan tetapi jalan pendakiannya melalui daerah yang sukar sekali. Mereka harus melompati banyak jurang-jurang kecil, melalui daerah batu karang yang tandus dan panas, dengan jalan penuh batu-batu kecil yang bergerak-gerak kalau diinjak, melalui jalan yang licin dan berbahaya. Akan tetapi, karena mereka bertiga adalah orang-orang muda yang berilmu tinggi, maka mereka dapat melakukan perjalanan cepat. Hanya Xian Eng yang kadang-kadang harus berpegang pada lengan Suling Emas, karena di antara mereka, hanya Xian Eng yang paling rendah tingkat kepandaiannya. Busin telah mendapatkan kemajuan hebat sekali semenjak ia digembleng oleh kakek sakti di air terjun. Matahari telah condong ke barat ketika mereka bertiga tiba di tepi jurang yang dimaksudkan, jurang satu-satunya yang akan membawa mereka ke tepi sungai Kankiang setelah mereka berhasil menyeberanginya dan tiba di bukit kecil di seberang. Ngeri keadaan di situ, karena tepi jurang itu membuka lubang menganga seakan-akan tak berdasar di bawah kaki mereka. Akan tetapi bukan hal inilah yang membuat Xian Eng memandang dengan muka pucat dan membuat Busin tertegun. Bahkan Suling Emas sendiri mengerutkan keningnya dan mengeluarkan suara seperti kutukan di dalam tenggorokannya. Memang tambang besar dan kuat itu masih melintang di atas jurang, menjadi sehelai jembatan yang luar biasa. Akan tetapi jembatan ini tidak kosong. Di tengahnya, antara 5 tombak dari tepi, tampak seorang kakek tinggi kurus gundul dan buruk menyeramkan berdiri di atas kepalanya di atas tambang. Posisi yang amat sukar dan luar biasa. Bukanlah mudah untuk berdiri. Jungkir balik dengan kepala di atas tambang, kedua lengan bersedekap dan kedua kaki menjulang ke atas, dan lagi kalau tambang itu melintang di atas jurang yang dalamnya ratusan meter. Tapi kakek itu tampak enak-enak saja melenggut, meram melek dan dari mulutnya yang terbuka dan kelihatan gigi kecil-kecil ompong itu keluar dengkur yang keras. Tak kusangka gangguan dimulai sepagi ini. Gumam Suling Emas dan dengan kaki kirinya ia menginjak tambang di tepi jurang, lalu bentaknya keras. Lotong, anak tua. Apakah kehendakmu menghadang aku di sini dan menjual kepandaian secara tengik begini? Hayo pergi, kalau tidak, jangan salahkan aku kalau aku menendang tubuhmu yang reot itu ke dasar jurang. Busin dan Xian Eng berdiri di belakang Suling Emas dan memandang penuh kengerian. Kalau terjadi pertandingan di atas tambang antara Suling Emas dan kakek yang bukan lain adalah Tok Sim Lotong, seorang di antara 6 iblis itu, alangkah mengerikan. Mereka maklum dan percaya penuh akan kesaktian kakak mereka,
Akan tetapi pertandingan dilakukan di atas tambang yang melintang di atas jurang seperti itu, benar-benar amatlah berbahaya, baik bagi yang kalah maupun bagi yang menang. Sekali saja keseimbangan badan kacau, atau sekali saja kaki terpeleset dan jatuh, jangan harap akan dapat menyelamatkan nyawa, kecuali kalau orang itu mempunyai sayap seperti burung. Hehe, Kim Xiaowen, kiranya kau anak dari si wanita cabul Tok Xiao Kui, hehehe. Merah wajah Suling Emas. Begitu cepatnya cerita itu tersiar, pikirnya. Tosim Lotong, tak perlu kau bersusah payah membakar hatiku. Kalau kau berniat menantangku, mari kulayani kau. Untuk apa bertingkah seperti anak-anak padahal kau sudah tua bangka begini? Hehe, berani kau melawanku? Di atas tambang ini? Takut apa? Suling Emas meloncat ke atas tambang dengan gerakan seringan burung walet, lalu menoleh dan berkata kepada kedua orang adiknya. Jangan kalian menyeberang sebelum aku beri isyarat dari sana. Sehabis memberi peringatan kepada adik-adiknya, Suling Emas melangkah maju sambil mengeluarkan senjatanya, yaitu sulingnya. Ia maklum bahwa biarpun kelihatan seperti orang tolol, kekanak-kanakan, namun Tosim Lotong adalah seorang sakti dan jahat sehingga ia dianggap cukup berharga untuk menjadi seorang di antara Tian Te Liokoai. Maka ia tidak berani memandang rendah dan sengaja ia mengeluarkan sulingnya. Hehehe. Tosim Lotong terkekeh dan tubuhnya bergerak seperti baling-baling berputaran beberapa kali di udara, lalu tahu-tahu ia telah berdiri di atas tambang. Hebat sekali demonstrasinya ini, seakan-akan tambang itu merupakan tanah keras biasa baginya. Begitu kedua kakinya yang telanjang itu menginjak tambang, ia lalu lari ke tengah dan tiba-tiba tubuhnya bergoyang-goyang ke kanan kiri. Jari-jari kakinya mencengkeram tambang dan guncangan-guncangan yang dibuat pada tambang itu membuat tubuh Suling Emas bergoyang-goyang pula. Makin lama makin hebat sampai tubuh pendekar ini menjadi miring ke kanan kiri. Busin dan Sian Eng memandang pucat. Kakek sinting itu berbahaya sekali dan karena kedua kakinya telanjang, tentu saja ia lebih leluasa main-main. Di atas tambang daripada Suling Emas yang memakai sepatu kulit dengan sol dipasangi baja, Suling Emas dengan sepatunya itu lebih mudah terpeleset, tidak seperti lawannya yang dapat mencengkeram tambang dengan jari-jari kakinya. Hehehe, terjunlah. Terjunlah. Hehe. Tosim Lotong terkekeh-kekeh dan guncangannya pada tambang itu makin menghebat sehingga agaknya tak lama lagi Suling Emas takkan dapat menahan dirinya. Namun Suling Emas bukanlah pendekar sembarangan saja. Biarpun usianya belum tua, namun ia seorang yang selain memiliki kesaktian tinggi juga ia cerdik sekali di samping wataknya yang tenang dan waspada. Menghadapi akal lawan ini, ia berlaku tenang dan tidak gentar sedikit pun juga. Dengan ilmu luekangnya ia dapat membuat kedua kakinya seakan-akan lengket pada tambang dan biarpun tubuhnya terguncang-guncang dan miring ke kanan kiri sampai hampir roboh, namun ia sama sekali tidak dapat terjatuh dari atas tambang. Tua bangka curang, cukup permainanmu ini. Tiba-tiba Suling Emas berseru dan tubuhnya melayang ke atas, kedua kakinya terlepas dari tambang. Hampir Sian Eng berteriak karena hal ini benar-benar berbahaya. Betapapun saktinya, Suling Emas tidak dapat terbang, bagaimana begitu sembrono berani melepaskan tambang? Tubuhnya tentu akan turun lagi dan bagaimana kalau ia tidak dapat menginjak tambang lagi? Hehehe, kau cari mampus. Teriak Tosim Lotong dengan girang karena ia melihat kesempatan baik. Guncangan pada tambangnya makin hebat, dan ia rasa tentu kali ini Suling Emas tidak akan mampu turun lagi di atas tambang. Akan tetapi mendadak ia berseru keras dan melompat ke belakang, berjungkir balik dan seperti baling-baling ia berloncatan terus ke belakang karena sinar yang terang menyambar-nyambar bagaikan patuk burung Garuda, mengarah jalan darah paling penting di tubuhnya. Sekali saja ia terkena totokan ujung suling, tentu ia akan menjadi lumpuh dan akibatnya dialah yang akan jatuh ke bawah. Karena Tosim Lotong sibuk mengelak inilah maka tambang tidak terguncang-guncang lagi dan tentu saja hal ini sudah diperhitungkan oleh Suling Emas yang dengan mudahnya dapat turun lagi di atas tambang. Kini dialah yang menyerang, terus mendesak lawan dengan sulingnya sehingga kakek gundul itu berseru-seru marah, akan tetapi terpaksa mundur terus sambil berjungkir balik makin lama mendekati tepi seberang jurang. Mendadak Tosim Lotong memekik dan tubuhnya melayang tinggi dan cepat. Tahu-tahu ia sudah berada di seberang dan kedua tangannya yang kurus itu telah mengangkat sebuah batu karang sebesar kerbau, lalu dilontarkannya batu karang itu ke arah Suling Emas yang masih berada di atas tambang.
Serangan hebat dan berbahaya sekali dan sekaligus menyatakan bahwa kakek kurus kering itu benar-benar luar biasa karena dengan mudahnya dapat mengangkat dan melontarkan batu karang yang demikian besarnya. Namun suling emas tidak menjadi gentar atau gugup. Ia merendahkan tubuhnya sampai hampir berjongkok, sulingnya berkelebat dan berhasil menotol dan mendorong batu itu dari bawah. Luncuran batu itu menyeleweng lewat di atas kepalanya, lalu meluncur ke bawah. Sampai lama barulah terdengar suara hiruk-pikuk di sebelah bawah. Akan tetapi suling emas sama sekali tidak mempedulikannya, tidak melihat sedikit pun ke bawah, melainkan waspada memandang ke arah lawan sambil melangkah maju. Di seberang lain, Xian Eng meramkan mata saking ngerinya, juga Busin merasa ngeri sekali. Mereka melihat betapa batu karang sebesar kerbau itu menimpa batu-batu di bawah dan hancur berkeping-keping. Dapat dibayangkan betapa tubuh manusia akan hancur lebur kalau terjatuh dari tempat setinggi ini. Tosim Lotong agaknya menjadi marah dan penasaran sekali. Sambil meringkik aneh ia menubruk ke arah tambang, agaknya bermaksud memutus tambang itu. Suling emas dapat menduga niat jahat ini, maka sekali melompat ia telah berada di tepi dan sulingnya berkelebat merupakan sinar terang menusuk ubun-ubun kepala Tosim Lotong. Terpaksa iblis ini tidak melanjutkan niat jahatnya, sebaliknya ia menggulingkan tubuhnya ke belakang. Sambil bergulingan ini, kedua tangannya tiada hentinya bergerak dan batu-batu besar kecil berhamburan menyambar ke arah suling emas bagaikan hujan derasnya. Hebat memang iblis itu. Sukar dikatakan apakah gerakannya bergulingan itu gerakan mengelak ataukah menyerang, sifatnya mengandung kedua-duanya. Ia bergulingan untuk mengelak dari suling lawan, namun ia pun bergulingan sambil menyerang. Serangan yang sama sekali tidak boleh dipandang ringan karena semua batu itu besar kecil menyambar ke arah jalan-jalan darah di tubuh, bukan sambaran sembarang sambar. Suling emas sibuk memutar sulingnya menangkis, malah mengeluarkan kipasnya dan senjata kedua ini banyak berjasa mengebut runtuh batu-batu kecil. Biarpun serangan itu hebat, namun suling emas masih sempat berseru ke sebelah belakangnya. Busin dan Xian Eng mendengar seruan yang nyaring luar biasa ini. Mereka lalu mendekati jembatan tambang. "Kau menyeberang dulu, Eng Moi, biar aku di belakangmu," kata Busin. Menyeberang tambang seperti itu bukanlah hal yang terlalu sukar bagi Xian Eng. Hanya tempat dan keadaannya lah yang terlalu mengerikan sehingga jantungnya berdebar tegang, wajahnya agak pucat dan rasa takut menyelubungi hatinya. Melihat betapa kedua kaki adiknya agak menggigil, Busin menyentuh pundaknya dan berkata, "Jangan takut, adikku. Tidak apa-apa, tambangnya begini besar dan kuat, jaraknya tidak jauh, apa sukarnya? Asal kau jangan memandang ke bawah." Xian Eng mengangguk, lalu melangkah maju ke atas tambang, diikuti kakaknya. Dua orang muda ini melangkah hati-hati sekali, mengembangkan kedua lengan ke kanan kiri untuk mengatur keseimbangan tubuh. Ketika mereka tiba di tengah-tengah jembatan, mendadak terdengar suara orang tertawa di sebelah belakang mereka. Busin dan Xian Eng kaget, cepat menengok dan alangkah kaget hati mereka melihat dua orang laki-laki memegang golok, datang tertawa-tawa sambil menggerakkan golok hendak membabat tambang yang mereka injak. "Tuako, tolong!" Hampir berbareng Busin dan Xian Eng berteriak, akan tetapi hampir putus asa karena pada saat itu suling emas masih bertempur seru menghadapi Tosim Lotong. Dua batang golok yang tajam menyambar ke arah tambang dan agaknya dalam detik-detik berikutnya tubuh Busin dan Xian Eng akan terbanting hancur lebur di dasar jurang kalau saja pada saat itu tidak terjadi hal yang hebat. Suling emas mendengar teriakan adik-adiknya, cepat menengok dan berseru keras, tangan kirinya yang memegang kipas menyambar ke bawah dan di lain detik, dua buah batu kecil telah dilontarkan oleh kipas itu, bagaikan dua butir peluru saja. Menyambarnya dua buah batu kecil itu sama sekali tidak kelihatan saking cepatnya. Tahu-tahu dua orang pemegang golok itu memekik ngeri, mereka terguling roboh dan karena mereka berdiri di tepi jurang, tubuh mereka tak dapat dicegah lagi menggelinding turun dan melayang ke bawah. Hanya terdengar raung mengerikan ketika dua tubuh itu melayang-layang, kemudian sunyi, bahkan terbantingnya tubuh itu ke atas batu-batu runcing di sebelah bawah tidak terdengar sampai ke atas, saking tingginya tempat itu. Sejenak Xian Eng meramkan mata dan tubuhnya bergoyang-goyang. Ia merasa ngeri dan tegang, kedua kakinya menggigil dan hampir pingsan. Untung baginya, Busin lebih tabah hatinya. Pemuda ini cepat melangkah maju dan menangkap lengan adiknya ketika melihat gadis itu bergoyang-goyang dan tidak dapat bergerak maju. "Eng Moi, bahaya telah lewat,
Hayo cepat menyeberang, katanya sambil mengguncangkan dan mendorong. Xian Eng sadar kembali, mengeluh lirih lalu melangkah kecil menyeberangi tambang yang tinggal beberapa meter jauhnya itu. Setelah berhasil mencapai tepi penyeberangan luar biasa ini, Bu Xin dan Xian Eng mendapat kenyataan bahwa bukit di seberang sini jauh bedanya dengan bukit di seberang sana. Bukit ini subur, indah dan menyenangkan sekali. Dari atas tampak di lereng gunung itu air sungai bening berkilauan. Itulah Sungai Kankiang. Tentu saja mereka hanya dapat memandang tamasya alam ini sepintas lalu saja karena perhatian mereka segera tertuju ke arah suling emas yang masih bertempur melawan Toksim Lotong. Mereka berdua maklum bahwa dengan tingkat kepandaian mereka, membantu suling emas berarti malah mengacaukan gerakan-gerakannya, maka mereka hanya memandang dengan kagum dan juga cemas. Kakek tinggi kurus itu ternyata lihai bukan main. Ia menghadapi suling emas hanya bertangan kosong saja, akan tetapi ternyata segala sesuatu yang berada di dekatnya merupakan senjatanya. Batu-batu besar kecil, ranting-ranting dan dahan, kadang-kadang malah pohon-pohon yang cukup besar dicabutnya dan dimainkan sebagai senjata. Memang demikianlah keadaan kedua saudara Toksim Lotong dan suhengnya, Toat Bengko Aijin. Mereka berdua ini adalah murid-murid orang sakti, akan tetapi karena sejak kecil hidup di dalam hutan liar, mereka menjadi ganas seperti orang hutan dan cara mereka berkelahi pun kasar dan sederhana. Namun karena gerakan-gerakan mereka berdasarkan ilmu silat tinggi yang luar biasa, maka tentu saja kepandaian mereka hebat. Suling emas sudah berhasil mendesaknya, namun belum juga dapat merobohkannya. Ada 4 kali sulingnya mengenai sasaran, namun kekebalan kakek kurus itu dapat menahan hantaman suling yang kenanya memang tidak tepat benar. Bu Xin, Eng Moy, lekas kalian pergi ke sungai itu dan cari perahu. Aku menyusul segera. Kalau aku belum datang dan kalian sudah mendapat perahu, berangkat saja dulu menurutkan aliran sungai. Lekas! Bu Xin dan adiknya heran melihat sikap suling emas yang tergesa-gesa dan seperti gugup itu. Terang bahwa suling emas tidak akan kalah oleh si kakek kurus, mengapa mengusir mereka pergi cepat-cepat. Akan tetapi ketika melihat pandang mata suling emas mengerling tajam ke arah belakang mereka, Bu Xin cepat menengok dan bukan main kagetnya ketika ia melihat beberapa orang berlari cepat menuju ke penyeberangan. Bahkan yang terdepan, seorang kakek bertelanjang badan hanya pakai cawat seperti Toksim Lotong, tubuhnya gemuk berpunuk, telah meloncat ke atas tambang dengan kecepatan dan keringanan tubuh yang mengagumkan sekali. Toat Bengko Aijin. Tahulah Bu Xin sekarang akan maksud suling emas. Tentu saja dengan adanya mereka berdua, suling emas menjadi kurang leluasa untuk melawan sekian banyak orang pandai, karena di samping harus menandingi mereka, juga harus melindungi kedua adiknya. Tapi, kau sendiri, tuaku. Xian Eng mengkhawatirkan kakaknya dan agaknya tidak tega untuk meninggalkan suling emas seorang diri menghadapi sekian banyaknya lawan tangguh. Pergilah. Suling emas berseru kesal dan Bu Xin lalu menarik tangan Xian Eng, diajak berlari cepat pergi meninggalkan tempat berbahaya itu. Jalan menuruni bukit hijau ini amat mudah, jauh bedanya dengan bukit di seberang dan karena sungai itu sudah tampak dari lereng tadi, kini dengan mudah Bu Xin dan Xian Eng mengerahkan larinya. Hanya 1 jam mereka berlari menuruni bukit dan tibalah mereka di tepi sungai Kankiang. Mereka sama sekali tidak tahu bahwa baru malam tadi perahu yang membawa orang-orang Hitan dan Lin-Lin lewat di tempat itu. Memang jalan melalui bukit dan menyeberangi tambang itu merupakan jalan yang amat dekat, jalan memotong yang lurus, tidak seperti jalan sungai yang berbelok-belok. Kita menanti di sini, Sinko. Ah, tuaku menghadapi banyak musuh lihai, bagaimana kalau dia tidak akan kalah, Eng Moy. Jangan kau khawatir. Kita harus mentaati pesannya, mari kita mencari perahu. Tapi di sini amat sunyi, mana ada perahu? Ula, kurasa lebih baik kita jangan pergi sebelum Song Tuako datang. Tuako tadi berpesan supaya kita berangkat dulu, kalau tidak ada perahu, kita bisa mencari ke sebelah hilir sampai dapat. Mari, Eng Moy, Song Tuako memesan demikian tentu ada alasannya. Tanpa memberi kesempatan lagi kepada Xian Eng untuk membantah, Bu Xin memegang tangannya dan diajak melanjutkan perjalanan, menyusuri tepi sungai itu ke hilir dengan langkah cepat. Tentu saja mereka juga tidak tahu bahwa kira-kira 30 li di sebelah depan sana, Lai Bok Liong juga menyusuri tepi sungai untuk mengikuti perahu besar yang menawan Lin-Lin.
Sebetulnya kalau Busin dan Sian Eng melakukan perjalanan cepat dan sengaja mengejar rombongan yang membawa Lin Lin, agaknya dalam waktu setengah hari akan dapat menyusul mereka. Akan tetapi kakak beradik ini tidak tergesa-gesa, bahkan kadang-kadang melambat dengan harapan akan segera dapat tersusul suling emas karena betapapun juga, berpisah dari kakak yang sakti ini mereka merasa tidak enak. Mereka melakukan perjalanan menyusuri sungai sambil setengah menanti munculnya suling emas. Dan inilah sebabnya maka jarak antara mereka dan rombongan orang hitam tetap jauhnya, bahkan makin menjauh karena kadang-kadang perahu besar itu sengaja dipercepat untuk membikin Lai Bok Liong yang mengikutinya dari pantai menjadi makin payah. Suling emas setelah melihat kedua orang adiknya pergi cepat, menjadi lega hatinya. Ia tadi melihat munculnya Toat Beng Koajin dan beberapa orang di belakang kakek berpunuk itu yang gerakan-gerakannya cukup membayangkan kepandaian tinggi. Oleh karena inilah maka ia bersikeras menyuruh kedua adiknya pergi lebih dulu, karena ia maklum bahwa menghadapi lawan-lawan setangguh itu, kehadiran Busin dan Sian Eng merupakan bahaya. Sekarang hatinya lega dan sambil tersenyum mengejek ia berkata, "Tosim Lotong, karena aku tidak bermusuhan dengan Tian Te Liok Koai, juga denganmu pribadi tidak ada dendam-mendendam. Mengapa kau bersikeras dan tidak mau membuka mata bahwa sejak tadi aku berlaku murah dan mengalah? Sekarang Suengmu datang dan teman-temanmu, aku tidak bisa bersikap mengalah lagi." Tiba-tiba suling emas menggerakkan sulingnya secara aneh, yaitu ia telah mainkan ilmu silat Hong In Bun Hoat. Ilmu Hong In Bun Hoat, ilmu sastra angin dan awan, ini adalah ilmu kesaktian yang ia terima dari kakek sakti Bukek Xiansu dan selama ini merupakan ilmu simpanannya karena ilmu gaib ini tidak akan sembarangan ia keluarkan kalau tidak perlu. Dengan ilmu silatnya yang sudah amat tinggi, tanpa mengeluarkan ilmu simpanan ini pun suling emas jarang menemukan tandingan. Akan tetapi karena sekarang ia melihat keadaan mendesak dengan munculnya Toat Beng Koajin yang lihai, sedangkan ia harus menyusul kedua orang adiknya, harus segera mencari Lin Lin dan merampas kembali tongkat kebesaran Bengkau, maka terpaksa ia mengeluarkan ilmu simpanannya ini untuk menghadapi Tok Sim Lotong yang benar-benar lihai dan tangguh itu. Tok Sim Lotong terkesiap, mengeluarkan pekik aneh ketika tiba-tiba matanya menjadi silau. Di depan matanya hanya berkelebatan sinar keemasan dari suling lawan yang bergerak membentuk coret-moret tidak karuan, namun selain indah gayanya, juga mengandung tenaga mujizat yang sukar ia lawan. Selama hidupnya kakek ini belum pernah gentar menghadapi ilmu silat dari manapun juga, akan tetapi menghadapi gerakan aneh yang mengandung getaran mujizat ini, ia benar-benar kaget sekali. Cepat ia mengerahkan tenaga sinkangnya, dan mengingat bahwa suling bukanlah senjata tajam, Tok Sim Lotong lalu mencengkeram dengan tangan kirinya untuk merampas suling sedangkan tangan kanannya mencengkeram pundak lawan. Akan tetapi alangkah kagetnya ketika cengkeramannya pada pundak meleset seperti mencengkeram batu licin saja, sedangkan tangan kiri yang bertemu dengan suling, seketika menjadi lumpuh. Cepat ia melempar diri ke belakang, membuat gerakan jungkir balik 3 kali lalu ia menggelinding sampai 10 meter lebih jauhnya. Untung ia membuat gerakan ini untuk menolong dirinya, kalau tidak tentu ia akan celaka, sedikitnya akan terluka parah. Kehebatan jurus yang dikeluarkan suling emas ini tidaklah mengherankan. Ia tadi mengeluarkan jurus ilmu silat sakti Hong In Bun Hoat dengan dasar coretan huruf Tu. Huruf ini merupakan huruf sakti, atau huruf ajaib bagi para ahli filsafat. Memang bagi orang biasa, huruf ini berarti jalan, akan tetapi bagi ahli kebatinan memiliki arti yang lebih mendalam dan luasnya bukan main. Bahkan Nabi Lao Tzu dengan kitab Tu Tikeng, Tao Te Ching, yang terkenal di seluruh dunia itu mendasarkan filsafat-filsafatnya bersumber pada huruf Tu inilah. Demikian dalam dan penuh rahasia serta gaibnya huruf Tu ini sehingga di dalam kitab itu disindirkan bahwa Tu tidak dapat diterangkan, tidak dapat disebut, tiada bernama, saking kecilnya tidak tampak. Saking besarnya memenuhi alam semesta, lebih gaib daripada yang gaib, sumber segala yang ada dan tidak ada, semua rahasia. Demikianlah untuk menggambarkan huruf Tu ini, dan sebagian kaum cerdik pandai membuatkan arti kata itu sebagai kekuasaan tertinggi. Nah, dengan mendasarkan jurusnya pada huruf gaib ini mana bisa Tok Sim Lotong menghadapinya? Sekali gebrakan saja, kalau ia tidak cepat-cepat membuang diri ke belakang dan bergulingan sampai 10 meter jauhnya, tentu ia akan mengalami celaka besar. Pada saat Tok Sim Lotong bergulingan, Toat Beng Koajin sudah tiba di tempat itu, bersama 3 orang temannya yang sebetulnya adalah anak buah Itgan Kaayong.
Seperti kita ketahui, kakak beradik liar ini dapat dibujuk oleh Itgan Kaayong dan menjadi pembantu-pembantunya. Kini mereka berdua, dibantu 3 orang anak buah pengemis itu, memang ditempatkan di situ untuk menghadang perjalanan suling emas. Sebagai orang-orang lihai, kedua kakek aneh ini amat sembrono, maka tadi yang berada di jembatan tambang hanya Tok Sim Lotong, sedangkan Toat Ben Koaijin yang menganggur menjadi tidak betah, dan mengajak 3 orang pembantu itu memasuki hutan mencari daging binatang. Toat Ben Koaijin melihat sutenya bergulingan, cepat menghampiri dan dengan suara khawatir bertanya. "Bagaimana, Sute? Kau tidak apa-apa, kan, Sute?" Ia merangkul si kurus itu dan mengelus-ngelus kepalanya yang gundul, sikapnya seperti seorang kakak menghibur adiknya. Dan anehnya, Tok Sim Loto menangis dalam rangkulan suhengnya. Tangis manja seorang anak kecil. Adapun 3 orang pembantu Itgan Kaayong itu ketika melihat suling emas segera menyerbu dengan golok di tangan. Mereka semua maklum akan kelihayan suling emas, akan tetapi karena di situ ada Toat Ben Koaijin, Tok Sim Lotong, tentu saja mereka berbesar hati dan berani menyerbu. Pada saat itu tangan suling emas masih bergerak melanjutkan coretan-coretan terakhir dari huruf Tu, hanya 2 kali gerakan coretan lagi. Namun ini sudah cukup karena terdengar 3 orang itu memekik keras. Tubuh mereka terpental didahului golok yang patah-patah, roboh terbanting di atas tanah dan tidak dapat bangun kembali. Karena suling emas memang tidak mempunyai niat untuk menunda perjalanannya dengan pertempuran-pertempuran yang tidak beralasan, tanpa menoleh lagi ia lalu melompat dan pergi meninggalkan tempat itu. "Hi, Kim Xiaoweng, tunggu. Kau sudah berani mengganggu suteku, beraninya hanya pada anak-anak, hayo kau lawan aku." Bentak Toat Ben Koaijin sambil melompat berdiri dan melontarkan sebuah batu karang yang besar. Suling emas tertawa dan mengelak sehingga batu besar itu dengan suara hiruk-pikuk menimpa pohon yang tumbang seketika. "Kau bilang Tok Sim Lotong anak-anak? Haha, anak-anak tua bangka, seperti juga kau. Aku tidak ada waktu banyak, selamat tinggal." Suling emas tidak berhenti berlari, tidak pedulikan lagi pada Toat Ben Koaijin yang memaki-makinya dan mengejarnya bersama Tok Sim Lotong. Karena ginkang dari suling emas sudah mencapai tingkat tinggi sekali, sebentar saja ia dapat meninggalkan 2 orang pengejarnya dan lari menuruni bukit menuju ke arah sungai Kankiang. Adapun 3 orang yang dirobohkannya tadi masih belum dapat bangun, biarpun tidak tewas namun masih mengorok, seperti babi disembelih. Kalau tadi Sian Eng dan Busin menghabiskan waktu 1 jam untuk menuruni bukit itu, bagi suling emas hanya membutuhkan belasan menit saja. Akan tetapi alangkah kaget dan herannya ketika ia melihat banyak sekali orang menghadangnya di tepi sungai Kankiang. Ia kaget melihat Itgan Kaayong sudah berada di situ, dan ia heran menyaksikan puluhan orang yang ia kenal sebagai tamu-tamu yang tadinya berkumpul di Nancao dan yang sudah meninggalkan Nancao 2-3 hari yang lalu. Ada tokoh-tokoh besar wakil dari partai-partai persilatan besar, ada pula Huishio Xiao Lim, ada pendeta-pendeta Tosu dari Go Bei Pai dan Kong Tong Pai. Dan mereka ini semua rata-rata bersikap keren dan bermusuh. "Para sahabatku, itulah dia putra tunggal Tau Xiao Kui. Kalau bukan dia yang harus membayar hutang mendiang ibu kandungnya, siapa lagi?" Terdengar Itgan Kaayong berseru sambil tertawa mengejek. Kini suling emas sudah berhadapan dengan mereka. Melihat semua orang itu siap mengeroyoknya, suling emas cepat mengangkat tangan ke atas sambil berkata, "Saudara-saudara sekalian, ini bukankah tadinya menjadi tamu-tamu terhormat di Nancao? Mengapa tidak lekas kembali ke tempat masing-masing dan menghadangku di sini? Ada urusan apakah?" Orang banyak itu melangkah maju, dan seperti 1000 burung berkicau mereka menjawab dengan ucapan masing-masing. Akan tetapi rata-rata mereka itu marah dan suling emas masih sempat mendengar betapa mereka itu menaruh dendam atas perbuatan-perbuatan mendiang ibunya. Ia menjadi bingung, kemudian melihat seorang Huishio tua dari Xiao Limpai yang dikenalnya baik, ia cepat menegur Huishio itu. "Cheng San Huishio, kau mengenal baik padaku dan kiranya cukup maklum bahwa aku selamanya tidak memusuhi Xiao Limpai dan lain-lain golongan. Mengapa sekarang terjadi pencegatan ini? Mengapa pula kau ikut-ikutan hendak memusuhiku? Apakah salahku terhadap Xiao Limpai?" Suling emas, memang kau tak pernah memusuhi kami, bahkan kau selalu berbaik dengan Xiao Limpai. Akan tetapi kebaikanmu tidak ada artinya kalau dibandingkan dengan kejahatan ibu kandungmu. 3 orang suhengku tewas 20 tahun yang lalu dan seorang suteku diculik ibumu, kemudian tewas pula tidak tentu kuburnya setelah dijadikan barang permainan ibu kandungmu.
Dosa itu tak berampun, dan karena ibumu sudah tewas, kaulah yang harus membayar hutangnya. Harap saja kau suka menyerahkan agar Pinceng, aku, bawa kau menghadap ketua kami di Xiaolim. Mana bisa, Cheng San Weisio. Bantah seorang Tosu yang dikenal pula oleh Suling Emas sebagai seorang tokoh Haosan bernama Kok Seng Chu. Pinto, aku, juga mempunyai urusan dengan Suling Emas karena ibunya, Tok Xiao Kui pada puluhan tahun yang lalu mengobrak-abrik Haosan, membunuh 5 orang suhengku, mencuri pedang pusaka dan menghina ketua. Kami berusaha mencarinya selama ini, akan tetapi ia bersembunyi dan sekarang begitu keluar lalu binasa. Perhitungan lama belum dilunaskan, tahun yang lalu di Taisan, seorang sute Pinto bernama Kok Cheng Chu tewas oleh Siang Mou Sini yang ternyata juga murid Tok Xiao Kui. Siapa lagi kalau bukan Suling Emas yang harus mempertanggungjawabkan? Suling Emas, hayo kau ikut dengan Pinto ke Haosan. Tidak bisa. Kata seorang Huisio lain yang bermuka hitam bernama Hek Bin Ho Siang tokoh Go Bei Pai. Tok Xiao Kui mencuri kitab pusaka Go Bei Pai, tentu diberikan kepada puteranya. Suling Emas, kau kembalikan kitab itu, baru Pinceng mau pergi. Sambil berkata demikian, Huisio muka hitam ini seperti yang lain-lain lalu melangkah maju sambil melintangkan toya baja di tangannya. Masih banyak yang bicara dan rata-rata mereka itu mengemukakan perbuatan-perbuatan Tok Xiao Kui dan menuntut balas pada Suling Emas. Pendekar ini menjadi kaget, menyesal, sedih dan juga bingung. Tak disangkanya bahwa ibunya yang selama ini menjadi kenangan yang dibela sehingga ia rela meninggalkan ayahnya, hidup terlunta-lunta, ternyata adalah seorang tokoh yang begini banyak musuhnya dan yang telah melakukan banyak perbuatan jahat. Rasa sesal di hatinya membuat ia ingin menebus dosa itu dengan nyawanya, ingin membiarkan dirinya dikeroyok dan dibunuh, ingin menebus dosa ibunya dengan cucuran darah dan melayangnya nyawa. Akan tetapi, ia masih mempunyai banyak tugas di dunia ini. Apalagi ia telah berdosa kepada ayah kandungnya, mengira ayahnya yang jahat terhadap ibunya. Kini ibunya yang banyak dosa telah tewas, ayahnya yang agaknya menjadi korban ibunya, yang ditinggal pergi ibunya telah tewas pula. Akan tetapi anak-anak ayahnya masih ada. Busin dan Xian Eng dan juga Lin Lin, ia harus melindungi mereka untuk menebus dosanya sendiri terhadap ayahnya. Pula semua tuduhan terhadap ibunya itu harus ia selidiki dulu. Dengan sudut matanya Suling Emas melihat orang-orang yang menghadapinya. Ada 24 orang, belum terhitung Itgan Kaaiong. Mereka itu rata-rata berilmu tinggi dan selain di situ ada Itgan Kaaiong yang tangguh, di sebelah belakang masih datang pula Toat Bengko Aijin dan Tok Sim Lotong. Kalau mereka semua maju, biarpun ia tumbuh sepasang sayap, kiranya ia takkan mungkin dapat menandingi mereka. Kalian terburu nafsu. Andai kata mendiang ibuku melakukan semua itu, apa hubungannya dengan aku? Aku tidak ada waktu untuk melayani kalian yang sedang mabuk dendam. Setelah berkata demikian, Suling Emas memutar sulingnya dan melompat jauh, lalu melarikan diri. Tentu saja ia tidak mau lari ke hilir karena hal itu tentu akan membawa ia ke tempat adik-adiknya dan kalau hal ini terjadi akan berbahayalah bagi adik-adiknya. Maka ia sengaja mengambil jalan yang sebaliknya. Yaitu ke hulu sungai, berlawanan dengan aliran air. Dengan suara gemuruh orang-orang itu melakukan pengejaran sambil mengacung-acungkan senjata masing-masing. Suling Emas menjadi makin gelisah. Tentu saja ia bisa melawan mereka, dan dengan ilmu silatnya yang tinggi, agaknya tidak akan mudah bagi mereka untuk menangkapnya. Akan tetapi, menghadapi pengeroyokan begitu banyak orang berilmu tinggi tentu saja ia akan terpaksa untuk mengeluarkan ilmu kepandaiannya dan hal ini tentu akan mengakibatkan banyak korban jatuh. Hanya dengan jalan merobohkan dan membunuh ia akan dapat membuka jalan darah dan membebaskan diri, dan hal ini justru sama sekali tidak dikehendakinya. Kalau ia melakukan pembunuhan, berarti ia menambah dosa-dosa ibunya. Berpikir demikian, Suling Emas mempercepat larinya. Akan tetapi, para pengejarnya adalah tokoh-tokoh pilihan dari pelbagai partai persilatan besar yang tentu saja pandai mempergunakan ilmu lari cepat sehingga mereka ini dapat terus melakukan pengejaran dan tidak tertinggal terlalu jauh oleh Suling Emas. Malah tiba-tiba pendekar itu mendengar bentakan tepat di belakangnya, bentakan yang amat nyaring dari seorang wanita. Kau harus menebus nyawa ayah yang terbunuh oleh ibumu. Lihat pedang. Suling Emas kaget sekali, cepat ia menghindar dengan langkah menyerong. Sinar pedang yang putih seperti perak meluncur lewat di atas pundaknya dan alangkah kagetnya ketika ia melihat seorang wanita cantik berpakaian serba hijau yang menyerangnya itu.
Wanita ini cantik dan berwajah keren, pakaiannya sederhana dari sutera warna hijau, usianya sekitar 30 tahun. Melihat cara pedang bersinar putih perak itu tadi menusuk, Suling Emas menduga bahwa wanita ini tentulah seorang anak murid pilihan dari seorang ahli pedang dan ahli sinkang yang sakti. Gerakan wanita itu ringan bukan main, seakan-akan pandai terbang, dan gerakan pedangnya pun cepat dan seperti kilat menyambar. Hati Suling Emas terkesiap, cepat ia mencabut kipasnya dan menggunakan kebutan kipas untuk mengebut pedang itu tiap kali sinarnya menyambar. Aku Bueng Sin Kiam, pedang sakti tanpa bayangan, Tan Lian dari pantai timur. Mendiang ayahku, Tan Hui, tewas di tangan ibu kandungmu yang jahat setelah ia mengelebuhi ayah sehingga berhasil mewarisi ginkang dari ayah. Ibumu jahat dan palsu, kau harus menebus dosanya. Bentak wanita itu sambil menyerang lagi. Suling Emas kaget. Ia ingat akan nama Basar Tan Hui, jago pedang di pantai timur. Ayahmu yang berjuluk Hui Kiam Eng, pendekar pedang terbang. Betul dan sekarang menanti di akhirat untuk menunggu nyawamu. Diam-diam Suling Emas mengeluh. Apalagi setelah melihat para pengejar yang lain sudah datang dekat. Ia tidak tega merobohkan wanita ini. Nama besar Hui Kiam Eng terkenal sebagai pendekar yang berbudi. Kalau pendekar itu tewas di tangan ibu kandungnya dan sekarang anaknya berusaha membalas, bagaimana ia dapat tega merobohkan Tan Lian ini? Ibuku yang berbuat, aku tidak tahu apa-apa. Katanya sambil mengebut pergi pedang yang kembali telah menusuknya dengan cepat. Agaknya kau haus darah, biarlah ku beri sedikit darahku. Sambil berkata demikian, ketika pedang lawan membacok, Suling Emas sengaja membiarkan ujung bahunya yang kiri terserempet pedang sehingga baju serta kulit dan sedikit daging bahunya robek. Darahnya mengalir membasahi baju, akan tetapi pada saat itu Tan Lian menjadi lumpuh lengan kanannya karena secara lihai sekali Suling Emas membarengi dengan totokan ujung gagang kipas pada jalan darah di dekat siku. Maafkan aku. Setelah berkata demikian, kembali Suling Emas membalikkan tubuh dan lari secepatnya sebelum para pengejarnya datang dekat. Hanya sebentar saja Tan Lian lumpuh lengannya. Totokan itu agaknya oleh Suling Emas sengaja dilakukan perlahan, hanya untuk membuat gadis itu tak berdaya beberapa menit agar ia dapat melarikan diri. Gadis itu berdiri termenung. Ia maklum bahwa kalau Suling Emas tadi menghendaki, ia sudah roboh binasa, dan maklum pulalah ia bahwa agaknya Suling Emas sengaja tadi membiarkan pundaknya terbacok. Tak terasa lagi mukanya berubah merah dan ia memandang sedikit darah yang berada di mata pedangnya. Ayah, cukupkah darah ini? Bisiknya dan 2 butir air mata mengalir turun yang cepat diusapnya. Hayo kejar, dia sudah terluka. Demikian teriakan para pengejar dan karena tidak ingin orang lain mengetahui keadaannya, Tan Lian terpaksa ikut pula mengejar, seakan-akan terseret oleh gelombang para pengejar itu yang dipanaskan oleh Itgan Kaiong, To Sim Lotong dan Toat Beng Koai Jin juga sudah ikut mengejar. Para pengejar itu, didahului oleh Itgan Kaiong, kini mulai melepas senjata gelap dari belakang. Bagaikan hujan berbagai macam jarum, piau atau pelor baja berhamburan menyambar ke arah Suling Emas. Mendengar suara angin senjata-senjata rahasia ini, terpaksa Suling Emas membalikkan tubuh dan memutar suling, juga mengibaskan kipasnya. Ia maklum bahwa senjata-senjata rahasia yang dilepaskan oleh orang-orang sakti itu tak boleh dipandang ringan. Di antara senjata-senjata gelap itu yang terdiri daripada senjata-senjata rahasia kecil, yang paling menyolok adalah senjata rahasia yang dipergunakan sepasang saudara liar, yaitu To Sim Lotong dan Toat Beng Koai Jin karena mereka ini melontarkan batu-batu besar. Karena maklum akan bahayanya serangan senjata rahasia yang datang bagaikan hujan dan dilepas oleh orang-orang pandai, Suling Emas tidak berani memandang ringan, tidak berani hanya mengandalkan kelincahan untuk mengelak. Terpaksa ia menghadapi senjata-senjata rahasia itu dengan kelitan, tangkisan suling dan kebutan kipasnya. Akan tetapi untuk melakukan hal ini, berarti ia berhenti berlari dan sebentar saja para pengejarnya sudah dapat menyusul dan kembali ia dihujani serangan. Masih untung baginya, agaknya para pengejar yang kesemuanya menaruh dendam dan ingin berebut menyerangnya itu membuat penyerangan mereka kacau balau, yang satu malah menjadi penghalang gerakan yang lain. Bersambung ke bab 29. Dukung kami dengan subscribe, follow, like, komen dan share. Terima kasih.